Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 adalah hari Minggu Paskah ke-7, hari Minggu Komunikasi Sedunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 1, ayat 15 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 20a, ayat 20c sampai 26. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari pembaptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami. Bersama kami ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 11 sampai 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah meremehkan persatuan.
kita sungguh butuh persatuan. Dalam olahraga apapun yang melibatkan tim, seperti sepak bola dan voli, betapa pentingnya menjaga kesatuan dan kekompakan untuk memenangkan pertandingan. Tidak ada satu pemain pun yang berjalan atau ikut kemauan sendiri. Setiap anggota KOR misalnya harus mampu menyelaraskan suaranya dengan yang lain agar tercipta suatu keharmonisan yang menciptakan simfoni. Dalam amanat perpisahannya, sebelum meninggalkan dunia ini, Yesus berdoa agar para muridnya menjadi satu, sama dengan Dia dan Bapanya adalah satu. Ia menekankan betapa pentingnya kesatuan antar mereka sebagai kesaksian bahwa mereka adalah murid-muridnya. Di sini Yesus menunjukkan kepada kita kekuatan atau kuasa menjadi satu. Saudara terkasih, di tengah masyarakat kita, salah satu tantangan berat adalah tetap menjaga kesatuan dan keharmonisan. Tantangan yang ada adalah pemisahan atau keterpecahan. Kita masih menyaksikan betapa mudahnya kita diancam oleh pemisahan karena berbeda agama, keyakinan, suku, asal-usul, dan sebagainya. Juga di dalam gereja kita sendiri, sering ada perbedaan-perbedaan yang tajam dalam pandangan, pendapat tentang ajaran atau doktrin, sehingga tercipta suatu ketegangan yang mengancam kesatuan gereja. Ketika Sri Paus Fransiskus menginginkan agar kita menjadi suatu gereja sinodal, yakni umat yang berjalan bersama, saling mendengarkan, berdoa bersama, dan mengadakan discernment bersama, tidak sedikit kritik dan pertentangan yang muncul. Kesatuan dalam keragaman, baik dalam hidup masyarakat maupun menggereja adalah krusial. Kesatuan para murid sangatlah dibutuhkan untuk tugas perutusan mereka. Yesus tidak mengutus mereka begitu saja, tetapi Ia membekali mereka dengan janji tentang pemeliharaan serta perlindungan di dunia, sukacita dan pengudusan. Sebagaimana Ia telah memelihara dan melindungi para murid semasa hidupnya di dunia ini, Ia juga akan berbuat yang sama kepada para pengikutnya selama mereka berada dan berkarya di dunia ini. Kuasa-kuasa kejahatan dan musuh-musuh iman tetap akan mereka hadapi. Tetapi mereka tidak akan menghadapi semuanya itu sendirian, tetapi Yesus akan memelihara dan melindungi mereka di dunia yang paradoksial. Di satu pihak, dunia adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi dan ditebusnya, tetapi di pihak lain, dunia juga adalah anti Allah, di mana setan berkeliaran dan menentang segala sesuatu yang dibawa oleh Yesus. Maka Ia berdoa agar para pengikutnya luput dari godaan-godaan setan dan tidak terjebak oleh bujuk rayu si jahat. Mereka tidak akan binasa, tetapi akan meraih kemenangan dalam Dia. Mereka akan dilindunginya agar mereka meraih kemenangan.
Setiap orang, khususnya mereka yang mengalami pelbagai macam penderitaan, hendaknya sadar akan perlunya sukacita yang real, mendalam dan abadi, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini selain oleh Yesus. Ia menjamin bahwa penderitaan apapun yang akan dialami di dunia ini tidak sebanding dengan sukacita abadi yang disediakan oleh Yesus sendiri. Yesus menguduskan kita juga sebagai murid-murid-Nya dalam kebenaran, yakni menjadikan kita sebagai milik Allah dan membiarkan firman kebenaran-Nya menguasai kehidupan kita. Pengudusan ini menuntut kita untuk mempercayakan diri terlebih pada rahmat dan kuasa Allah daripada kemampuan-kemampuan pribadi atau manusiawi kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipilih dan diutus oleh Yesus sebagai murid-murid-Nya, menandakan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Maka, haruslah kita juga saling mengasihi. Kita juga bersyukur karena kita diperkenankan untuk mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Kiranya doa Yesus untuk kesatuan umat-Nya tetap relevan. Kita bisa bertanya, sampai sejauh mana kehendak dan keinginan Yesus yang diungkapkannya dalam doa agung untuk kesatuan para murid-Nya telah bergema dalam kehidupan kita sebagai umat gereja. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.